Action. Sahabat Indonesia, kembali bersama saya Ais Syarif. Tentunya masih di gado-gado ala Ais Syarif. Nah, di episode keempat kali ini saya akan membahas film Indonesia yang diadaptasi dari Warner Bros. US. Film apa itu? Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dulu ya. Gue pikir lo orangnya lebih terbuka dan gak se-judgmental ini. Cuma Gossip Girl yang tahu sebenarnya ada apa antara Serena and Nate. Siapa aku sebenarnya? It's a secret I will never tell. XOXO Gossip Girl. Action. Sahabat Indonesia, sudah pada nonton belum Gossip Girl Indonesia yang ada di GoPay? Nanti bisa lihat saya di episode pertama dan episode 9. Saya berperan sebagai Pak D-nya Blair Hadiningrat. Sahabat Indonesia, Gossip Girl tidak hanya diadaptasi di negara Indonesia, tetapi juga ada di Tiongkok, lalu juga ada di Turki, Meksiko, dan Thailand. Nah, untuk di Indonesia dipimpin sama Tehnia Dinata. Beberapa sutradara yang terlibat antara lain adalah Lucky Suwandi, Andri Chung, Arya Pritanegara. Nah, untuk penulisnya juga ada Melisa Karim, Lucky Suwandi, dan Andri Chung, tentunya bersama-sama Tehnia Dinata. Sahabat Indonesia, bersama saya sudah ada Elmo Hill. Di era 80-an 90-an, Elmo sebagai top model Indonesia dan sempat main film sebelum di Gossip Girl. Nah, di Gossip Girl, Elmo Hill sebagai adik saya. Seperti apa tanggapannya? Kita ikuti yang berikut ini. Alhamdulillah, saya beruntung sekali bisa sama-sama Ai di produksi film serial Gossip Girl Indonesia, di mana di sana saya berperan sebagai adiknya Pak D. Ai. Insya Allah di next production kita bisa sama-sama di dalam satu frame. Tentunya sangat senang bisa bergabung di produksi dengan talent-talent yang sangat berbakat, baik di parent squad-nya maupun juga di children squad, di mana di sana ada Jihan Almira yang berperan sebagai anak saya yang cantik. Sahabat Indonesia, bersama saya sudah ada Isabel Yahya yang berperan sebagai Lily Darsono. Halo, saya Isabel Yahya berperan sebagai Lily Darsono di Gossip Girl Indonesia. Senang sekali dan juga bangga banget saya bisa bergabung bersama Gossip Girl Indonesia, adaptasi dari Gossip Girl US yang dimana di saat waktu dihubungin dan bergabung bersama produksinya tuh aku langsung merasa srek gitu. Senang banget bisa bergabung dengan orang-orang yang bekerja yang sangat profesional, kreatif, dan juga many challenges and also something new gitu ya, sesuatu yang baru buat aku gitu. Secara pribadi banyak belajar, senang banget, dan juga bekerja dengan banyak dari kalangan dan generasi yang berbeda. Itu juga salah satu challenge, tapi malah saya mengambilnya sebagai berkah karena memang senang banget gitu bisa bekerja dan sharing energi dan juga bisa saling belajar gitu ya. Benar-benar kekeluargaan kita juga is such a labor of love kalau aku bilang ya. Benar-benar semuanya tuh sangat suportif, sangat saling membantu gitu selama syuting berjalan juga. It was an amazing experience. Semua di saat kita dari preparasi, reading sampai hingga syuting, everything went wonderfully, I must say. Senang sekali gitu bisa bergabung dengan produksi yang benar-benar merespek dan juga sangat profesional ya, aku bilang gitu. And kesan aku sebagai Lily Darsono dan kesan aku dari aku mulai main episode 1 sampai dengan 9, banyak sekali dari yang kita bisa petik, terutama karena saya juga seorang orang tua yang punya juga anak gitu ya. So many I would say family value ya, nilai-nilai kekeluargaan yang juga kita bisa petik, kita bisa belajar.
karena di sini interaksi antara sesama satu generasi dan juga interaksi dengan orang tua dan anak gitu, dan anak dan orang tua itu banyak sekali gitu terjadi, dari konflik hingga sampai akhirnya mencapai solusi yang diinginkan, karena memang cara mendidik orang tua kan memang beda-beda gitu ya, dan juga latar belakang yang beda. Jadi memang cukup menarik. Mungkin menjadi intrik-intrik cerita di bagian Jakarta Selatan ya, katanya konon gitu ya, but it could be and relate to any human being gitu ya, in terms of relationship between parents and the children and the younger generation gitu. So that was quite interesting for me to join in a Gossip Girl Indonesia, dan juga peran Lily Darsono sendiri menurut saya juga menuntut untuk ada karakter tersendiri yang saya tidak mau ungkapkan, jadi silakan nonton saja. Dan itu juga build up a certain karakter between any value that you can see gitu ya, dari seorang mungkin orang tua yang menilai dia mendidik anak-anaknya gitu ya, dengan nilai-nilai yang menurut dia benar gitu ya. Dan tentunya juga banyak sekali gitu yang bisa dipetik dari cerita Gossip Girl Indonesia. Dan adaptasinya saya bilang sangat bisa relate gitu dengan keadaan kita sehari-hari, keadaan mungkin anak dan orang tua gitu ya, cerita-cerita yang bisa kita ambil di situ, dan juga saling belajar. Yang pasti anak katanya belajar dari orang tua, tapi yang pasti orang tua banyak belajar dari anak. So yes, it was actually an amazing journey, dan aku senang banget gitu bisa bergabung dengan Gossip Girl Indonesia dan juga dengan produksi Kaliana. Sahabat Indonesia tentunya sudah pada nonton ya episode 1 sampai 9, di mana ada seorang seksi yang sangat ngegosip. Siapa dia? Ikuti yang berikut ini. Halo Mas Ai, terima kasih sebelumnya udah kasih pertanyaan untuk aku. Aku Ayushita, senang banget bisa ikutan sharing di YouTube channelnya Mas Ai mengenai Gossip Girl Indonesia. Wow. Kalau ngomongin soal Gossip Girl, aku tuh lucu banget ya waktu pertama kali dikasih dihubungin sama Tehnia. Aku kirain tuh untuk perusahaan yang lain gitu, bukan project Gossip Girl, dan aku tuh bener-bener nggak nyambung kayak waktu itu pas lagi ngobrol-ngobrol. Jadi terus kita lagi mau ngurusin yang mana nih, ini udah bawel panjang lebar, terus Teteh cuman apaan sih Ai gitu. Aku pengen ngajakin kamu ini loh, ada Gossip Girl. Hah? Gossip Girl? Iya Gossip Girl. Aku nggak tahu sama sekali kalau Gossip Girl lagi mau dibikin di Indonesia, dan waktu itu Teteh langsung pengen ngajuin aku untuk jadi The Gossip Girl gitu. Terus Teteh juga sempat bilang, sebenarnya aku mau ngajakin kamu main, tapi kan nggak mungkin ya, ini buat anak-anak SMA-nya. Terus ya, well, aku SMA kayaknya udah lama banget. Cuman maksudnya tetap aku sangat senang banget gitu ya, kayak mungkin banyak yang berpendapat juga kayak banyak yang fans sejatinya Gossip Girl suka banget sama hasilnya Gossip Girl Indonesia, termasuk aku, dan banyak yang suka ngirim message ke aku, DM kayak I know ini tuh lo kan dari awal, padahal kayaknya dari waktu pertama kali launching di Indonesia udah bikin pengumuman gitu. Cuma mungkin banyak yang nggak notice itu, dan pas nonton langsung nonton begitu aja, terus kayak mereka bertanya-tanya apakah ini Ayu gitu. Cuman waktu itu serunya adalah prosesnya itu diambil aku syuting, mereka syuting terus aku juga sambil ngambil, jadi kayak kami saling menunggu kayak adegannya
tergantung dengan narasiku, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi ada beberapa scene yang membutuhkan guidance dari suaraku gitu. Jadi kapanpun bisa diambil untuk guide ataupun contoh untuk guide aja dulu. Itu tuh aku kapan aja, bener-bener kayak waktu itu kayak pernah aku lagi liburan ke Jepang, terus Tehnia yang kayak, please kirimin ya suara kamu gini karena kita mau ngetes buat episode sekian gitu. Ya udah gitu. Jadi pas lagi tengah-tengah aku nyari waktu yang nggak berisik, terus itu waktu itu apa ya, tantangannya mungkin di situ gitu. Kayak aku tuh ngerasa kayaknya harus ada Tehnia deh all the time gitu, sampai beberapa kali kayak begitu terus. Dan kalau misalnya udah settle, semua udah agree dengan adeganannya dan lain sebagainya, nanti aku datang lagi ke set. Nanti aku cuma berdua sama Tehnia, kayak one on one kita ambil suara gitu. Ada juga yang di studio gitu. Jadi another experience untuk aku, hal yang menyenangkan. Dan ada juga sih yang kayak beda banget Gossip Girl-nya, maksudnya cara bawain narasinya. Justru menurut aku ini adalah lokalisasi gitu. Kalau misalnya bukannya kalau misalnya udah nyampe di publik, menurut aku sih anything atau anyone bisa bilang apa aja pendapatnya gitu. Coba kalau in my own opinion, ini tuh lokalisasi dan Jakarta banget gitu. Jadi lucu banget, aku suka banget hasilnya. Dan menurut aku ini adalah salah satu series yang sangat keren penggarapannya, dari Tehnia, dari Mbak Prita, dari Kak Andri Chung. Semuanya tuh memberikan perspektif yang very smart, keren, menghibur banget. Jadi I'm really honored to be the Gossip Girl gitu. Jadi you know you love me, XOXO Gossip Girl. Bersama saya telah hadir juga Andri Chung, salah satu penulis dan sutradara. Halo Mas, saya Syarif. Apa kabar? Saya Andri Chung, kabar saya baik-baik aja. Lagi sedikit bosen, ya. Tapi saya rasa semuanya lagi mengalami kebosanan yang sama ya. Jadi, well, it's a small price to pay sebagai kontribusi kita untuk melawan corona. Jadi, ya overall I'm fine, I'm good, thank you. Saat ini ya lagi work from home, otomatis semua produksi terhenti, nggak ada produksi saat ini. Tapi ya di rumah menulis, kegiatannya menulis, banyak tulisan yang sebelumnya terpending sekarang lagi berusaha diselesaikan, dan juga ada beberapa menulis naskah-naskah baru juga. Terus saya lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Untuk seorang Andri Chung, mana yang paling sulit ketika menulis atau di lokasi film saat penyutradaraan? Mungkin istilahnya, kata yang tepat itu adalah challenge-nya ya, mana yang lebih besar. Dua-duanya challenging, tapi buat saya pribadi menulis itu challenging-nya lebih besar. Karena untuk menulis biasanya saya sendiri dan saya harus in a certain mood untuk menulis sebuah naskah. Dan saya biasanya nyesuaiin diri, misalnya filmnya fun, filmnya komedi, saya akan berusaha maintain mood saya itu untuk tetap fun, tetap seru. Kalau pas lagi cerita yang sedih, otomatis saya berusaha untuk masukin mood saya secara personal ke zone tersebut. Just it's quite challenging. Kalau di film, it's challenging as well, tapi kita punya tim, dan tim yang bisa bekerja sama yang untuk merealisasikan visi yang ada di sini. Jadi, dan biasanya saat syuting sutradara tuh udah paham banget lah, udah memahami sekali isi naskahnya. Jadi it's a matter of teamwork, dan selebihnya ya merealisasikan visinya itu sih. Dan jadi buat saya pribadi memang
menulis lebih challenging. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kita tahu Andri Chung adalah seorang director di film sekaligus penulis. Film mana yang paling berkesan dan mengapa? Sebenarnya semua film itu berkesan buat saya, karena ibaratnya orang tua, film-film saya itu ya anak-anak saya semuanya. Tapi kalau disuruh milih, saya akan memilih ke satu film pendek pertama saya. Jadi ibaratnya as a director itu saya baru lahir lah gitu loh. Karya saya yang pertama baru lahir, yaitu Payung Merah. Dan satu lagi film panjang pertama saya, The Sun, The Moon, and the Hurricane. Itu juga karena very personal ceritanya dan jadi sentimental value-nya tinggi sekali. Ya, jadi dua itu paling berkesan. Tapi selebihnya seperti yang tadi saya bilang, semua film yang saya kerjakan punya kesannya masing-masing sendiri dan all of them punya kesan yang indah, kesan yang ngangenin dan punya special place in my heart gitu. Terus dia itu yang keempat, kita ngobrolin soal Gossip Girl ya. Nah, di Gossip Girl kan banyak sekali pemain, scene mana yang menurut Andri yang paling berkesan? Well, Gossip Girl actually is one of the project that I did that was really fun to do. I had a great time directing and writing for Gossip Girl episode 789. Bisa kerjasama ya dengan banyak pemain, salah satunya Mas Ais Syarif yang sebelumnya saya kenal namanya aja. Dan juga of course bisa kerja sama bareng lagi dengan Tenia Dinata, itu sesuatu yang menyenangkan buat saya. Kalau scene yang paling seru buat saya itu tiga ya. Yang pertama itu scene roller skate disco, karena we actually have to create very real roller skate disco yang saat ini memang belum ada gitu loh. Jadi kita sewa tempat, kita benar-benar bekerja sama dengan grup roller skater Red Supersonic waktu itu, dan kita create suasana disco yang seru banget waktu itu. Dan juga yang kedua bulan puasa actually, karena kalau yang nonton Gossip Girl dari episode 1 sampai 9 kan ini kayak semua karakternya penuh konflik, penuh masalah, ada berantemnya, ada banyak sekali lah konfliknya. Tapi di episode 9 itu yang scene buka puasa itu actually we inject love and kekeluargaan, suasana keluargaan yang kental, karena settingnya waktu itu hari pertama bulan Ramadan ya. Jadi buat aku it's very warming. Dan yang ketiga itu scene Sweet 17-nya Blair, karena kita ambil tema glam 20s, roaring 20s. So it was fun kerjasama dengan the whole team to create the look, the place, the setting, the makeup, and everything dengan suasana tahun 20-an yang dari dulu udah pengen banget saya coba create, dan akhirnya bisa terwujudkan di Gossip Girl ini di episode 8. Oke. Terus yang terakhir, apa rencana Andri ke depan untuk perfilman di tanah air? Rencana saya terus berkarya. Jadi doakan aja semoga kedepannya saya bisa semakin banyak berkarya dan bisa terus berkarya, bikin film yang baik, menulis naskah yang baik, menyutradarai film yang baik. Sekian ngobrol-ngobrolnya, terima kasih, and stay safe, stay at home, dan semoga ini semua segera berakhir dan kita bisa kembali berkarya kembali. Yes, akhirnya saya main di salah satu filmnya Tenia Dinata. Nah, apa pendapatnya Tenia Dinata? Semoga Gossip Girl Indonesia terus berlanjut ya. Terima kasih Mas Ai udah ajak aku ngobrol di masa pandemi. Jadi beginilah kerja di rumah saja, work from home, berusaha mindful, creating schedule, dan enjoy di rumah. Produksi film sih pastinya berhenti dulu Mas Ai. Kan bisa 100-an kru kita kalau di lokasi, di set.
jadi kita berhenti dulu. Tapi menulis masih, makanya aku ada working schedule untuk menulis skrip. Kalau sukses sebuah film sih buat aku relatif ya, karena biasanya orang-orang hitungnya dari materi dan uang yang didapat. Ya kalau itu sih alhamdulillah banget. Tapi juga film itu bisa sukses secara konsep. Maksudnya nggak hanya konsep, tapi eksekusi juga matters so much. Ketika kita bisa menceritakan di skrip dan di audiovisualnya ketika udah jadi, gimana film itu bisa menyuarakan suara orang-orang tertindas. Pokoknya anything yang membuat penonton bisa berpikir bahwa iya ya, it happens in real life, it happened to me. Dan aduh, kenapa ya dulu gue diskriminatif. Akhirnya mereka berdiskusi dan merubah paradigmanya. Aduh, Gossip Girl Indonesia sih seru banget. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Warner Brothers dari US, dengan GoPlay. Tidak ada kesulitan sih kalau perlu dibilang, cuman kita emang harus sabar bahwa ini proses yang panjang. Aduh, keringetan sambil berjemur. Ada nggak ya season dan episode selanjutnya dari Gossip Girl Indonesia? Doain aja pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa menyuguhkan XOXO Gossip Girl. Ikutin juga di sosmed aku. Sip 6, take 4, action. Sahabat Indonesia, akhirnya kita tutup juga episode keempat kali ini. Tentunya kita akan berjumpa di episode kelima. Nah, sahabat Indonesia, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Baik sahabat Indonesia, sampaikan salam sayang saya untuk orang-orang terdekat. Bye!